Selamat jumpa lagi sahabat di seluruh tanah air. Pemirsa, industri rokok selalu memberikan sumbangan produk domestik bruto yang tinggi bagi perkembangan ekonomi nasional. Namun, industri rokok tahun ini 2020 mengalami penurunan yang sangat telak akibat krisis ekonomi pandemi COVID-19. Pemirsa, industri rokok masih bisa bertahan, survive untuk menyumbangkan perekonomian nasional. Kami dari Fakultas Ekonomi UNS berusaha menganalisis situasi ini dan memberikan kontribusi bagi strategi apa yang dapat supaya industri ini tetap tumbuh. Pemirsa, saksikan video kali ini. Industri pengolahan tembakau mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Sesuai dengan Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, industri hasil tembakau atau IHT, dan Permen Menteri nomor 117 tentang roadmap pengembangan klaster industri hasil tembakau, termasuk salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Mengutip nota keuangan dan RAPBN tahun 2020, target penerimaan cukai mencapai 179,28 triliun rupiah. Permasalahan muncul ketika COVID menyerang dunia. Penjualan rokok dilaporkan menurun akibat pandemi ini. Dilansir Tempo.co, kelompok masyarakat sipil Indonesia peduli COVID-19 dan masalah kesehatan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menekankan bahaya merokok di tengah pandemi virus corona. Terkait masalah penurunan tingkat penjualan rokok, kami mengambil dua contoh sampel. Yang pertama adalah PT Gudang Baru dan yang kedua adalah PT Gudang Garam. Untuk PT Gudang Baru sendiri, dilansir dari sumber media Jatim, disebutkan bahwa tingkat penjualan PT Gudang Baru sendiri mengalami penurunan sebesar 50% diakibatkan mewabahnya virus corona. Dan di sisi lain, pihak PT Gudang Baru sendiri belum mengambil langkah konkret terkait menurunnya tingkat penjualan produk mereka. Dan yang kedua adalah PT Gudang Garam. PT Gudang Garam sendiri menurut analis JP yaitu Morgan Benny Kurniawan memprediksi akan mengalami penurunan tingkat penjualan dari 15,4% ke 3% pada tahun mendatang. Hal ini disebabkan pula adanya wabah virus corona. Sebagai acuan solusi, ada dua indikator analisis yang kami gunakan. Satu, inbound outbound logistik. Menurut kontan.co.id 30 Maret 2020, bahan baku industri rokok sebagian besar adalah produk dalam negeri. Sejak corona, pasokan bahan baku turun 8%, namun masih cukup untuk 170 hari ke depan. Namun hal tersebut menurut kami lebih baik digunakan untuk hal yang lebih urgent, yang nanti dijelaskan di bagian solusi. 2. Marketing sales. Sales turun selama corona. Ini bisa dimaknai karena persepsi kesehatan bahwa perokok lebih berisiko 14 kali lipat terkena corona, sehingga permintaan pasar menjadi turun. Naiknya cukai tiap tahun membuat jumlah perusahaan rokok terus turun. Data Dirjen Bea Cukai bisa dilihat di tabel berikut. Sejak 2011 sampai 2017 jumlah pabrik rokok turun dari 1.540 menjadi 487. Cukai yang besar dibebankan pada industri rokok. Bahkan 2020 ini naik 23%. Membuat perusahaan harus menyesuaikan harga rokok di pasaran. Ini membuat daya beli masyarakat menjadi turun dan berdampak pada tutupnya pabrik-pabrik rokok selama 7 tahun terakhir. Lalu bagaimana solusi untuk industri rokok ke depan? Selanjutnya teman-teman, setelah kita mendengarkan tadi penjelasan dari Mas Andono, Mas Rahadian, dan kemudian Mas Agung, dapat kita simpulkan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi disertai dengan semua konsekuensi yang harus ditanggung oleh industri rokok pada saat pandemi ini. Nah, untuk itu akan saya coba jelaskan bagaimana solusi-solusi dari permasalahan ini dapat diambil dengan beberapa skenario. Yang pertama dengan skenario jangka pendek, skenario jangka menengah, dan skenario jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Pada skenario jangka pendek, pemerintah sebenarnya sudah membantu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 sebagai pengganti atau perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57, di mana di dalamnya perusahaan diliburkan dalam pembayaran cukainya selama 3 bulan ini, yaitu terhitung dari tanggal 9 April 2020 sampai dengan 9 Juli
2020. Bukan berarti pemungutan cukai ini kemudian dibebaskan, tetapi hanya ditunda saja dalam hal penarikannya. Harapannya adalah agar dengan keluarnya PMK nomor 30 ini mencegah atau membantu perusahaan agar tidak mengurangi proses produksinya yang berakibat nanti akan terjadinya pengurangan pegawai, bahkan bisa jadi adanya PHK, dan itu sangat merugikan bagi karyawan. Itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bantu pemerintah atau pemerintah setempat dalam penanganan pandemi ini, seperti yang sudah dilakukan oleh PT Gudang Garam. Dia membantu pemerintah Kediri melalui Palang Merah Indonesia dengan menyumbangkan unit ambulans untuk Pemkot Kediri. Kemudian kita lanjut ke skenario jangka menengah. Ketika pandemi ini akan berlangsung lebih dari 3 bulan, relaksasi sudah bukan menjadi suatu solusi untuk saat ini. Ketika perusahaan itu sudah mengalami kesulitan dalam penjualan untuk tempo yang cukup panjang, maka hal yang diperlukan adalah melakukan efisiensi biaya dengan cara melakukan pengurangan produksi. Memang hal ini terpaksa dilakukan demi konser perusahaan itu sendiri. Ketika income tidak ada atau income terbatas dikarenakan penjualan yang mungkin tersendat atau tertekan, maka di suatu sisi kita harus melakukan penekanan biaya seefisien mungkin agar cash flow perusahaan tetap berjalan. Selanjutnya, untuk skenario jangka menengah, dikarenakan adanya proses pengurangan produksi, maka konsekuensi selanjutnya adalah bahan baku turnover-nya menjadi mengecil. Artinya, bahan baku akan lebih lama mengendap di gudang. Nah, yang perlu difikirkan oleh industri rokok tentunya adalah bagaimana memastikan proses maupun teknologi dalam penyimpanan bahan baku ini berjalan dengan baik, karena tentunya dengan turnover yang menurun mengakibatkan bahan itu harus disimpan lebih lama dari waktu normalnya. Masuk ke skenario jangka panjang, kita berpikir bahwa 3 bulan tidak selesai, kita masih ada solusi dari pemerintah. Lebih dari 3 bulan, cobalah kita melakukan efisiensi biaya. Nah, untuk skenario yang jangka panjang yang perlu kita siapkan untuk saat ini adalah lakukan inovasi usaha sebagai modal untuk membuka peluang usaha baru, tentunya dengan sumber daya yang dimiliki oleh industri ini. Contohnya tembakau. Kita tidak sendiri. British American Tobacco, Philip Morris sudah melakukannya melalui anak perusahaannya di bidang bioteknologi, mencoba untuk membuat vaksin untuk pencegahan virus corona ini. 2 perusahaan ini melalui anak usahanya di bidang bioteknologi membuat vaksin dengan bahan yang dia miliki, yaitu tembakau. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan industri yang ada di Indonesia? Bisakah dia meniru Philip Morris dalam melakukan percobaannya untuk membantu pemerintah dan sebagai membuka peluang usaha baru bagi mereka? Ada beberapa alternatif cara. Yang pertama, dengan sumber daya yang ada, baik itu bahan baku, sumber daya manusia, maupun teknologi yang dia miliki, mencoba untuk membuat suatu bidang usaha baru, yaitu bidang usaha bioteknologi. Tembakau dia punya, SDM dia punya, lalu tinggal bagaimana dia memaksimalkan beberapa sumber daya tersebut untuk bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh British American Tobacco maupun Philip Morris. Apabila itu tidak bisa berjalan, tentu masih ada solusi selanjutnya, yaitu gandeng perusahaan farmasi di Indonesia. Dengan begitu, kita memiliki value, yaitu kita memiliki bahan bakunya, yaitu tembakau. Tentunya ini merupakan simbolisis mutualisme, di mana nantinya menjadi suatu peluang baru untuk bekerja sama dengan bidang farmasi. Harapannya adalah ketika pandemi ini selesai, perusahaan atau industri kita sudah memiliki suatu bidang usaha baru atau diversifikasi bisnis baru yang nantinya bisa sebagai titik pacu ketika pandemi ini nantinya akan berakhir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil diskusi kami. Kalau boleh saya mengutip suatu pernyataan yang menurut saya menarik dari salah satu entrepreneur di Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pandemi ini bisa kita analogikan sebagai badai yang sedang melanda industri. Namun bukan berarti badai itu dilawan. Ketika badai itu datang, maka yang perlu kita lakukan adalah menyelamatkan diri, bertahan hidup dengan menepi, berteduh, sambil merancang yang akan kita lakukan setelah badai ini selesai. Dan yakinlah bahwa badai pasti akan berlalu, cepat atau lambat. Terima kasih, itu tadi dari kami. Atas kurangnya kami mohon maaf.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.